Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama terhormat kepada Dian dan Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Supercamp Al-Quran La Raiba Hanifida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSM Al-Quran La Raiba Hanifida. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran biologi, yaitu tentang enzim. Nah, jadi enzim itu adalah suatu biokatalisator yang mempunyai kemampuan mengatalisis dan meningkatkan kecepatan laju reaksi kimia. Nah, jadi satu enzim itu bisa mengatalisis satu biokimia. Nah, jadi enzim itu memiliki dua seluler. Yang pertama intraseluler dan ekstraseluler. Nah, jadi intraseluler itu adalah yang di dalam jaringan, sedangkan yang ekstraseluler itu yang di luar jaringan. Nah, jadi enzim itu dapat merubah protein menjadi pepsin atau tripsin. Nah, jadi protein yang konjungsi itu protein yang konjungsi itu mendapatkan tambahan, tapi tambahannya itu bukanlah enzim. Sedangkan apoenzim itu adalah protein. Kemudian ada kofaktor, itu bukan enzim. Dan holoenzim itu gabungan antara enzim dan protein konjungsi dan apoenzim. Kemudian di sana juga metaloenzim, yaitu enzim memiliki non logam. Nah, kemudian ada beberapa teori tentang cara berfungsinya enzim. Nah, jadi molekul besar yang bekerja dengan cara bereaksi dengan senyawa lain atau disebut kompleks enzim substrat. Nah, jadi cara bekerjanya enzim itu ada dua. Yang pertama itu seperti cocok terinduksi. Nah, jadi yang menemukan cocok terinduksi itu adalah yang namanya Daniel Koshland. Nah, jadi enzim itu bekerja seperti pemutus atau menggabung ikatan kimia. Sifatnya itu sangat fleksibel dan bentuk sampai akhir bentuk enzim. Nah, kemudian ada juga seperti gembok dan anak kunci. Nah, jadi yang dimana anak kunci itu bisa disebut substrat. Nah, jadi pokoknya itu bekerja itu seperti gembok dan anak kunci. Jadi saling mencocokkan. Kalau tidak cocok itu tidak bisa masuk. Nah, kemudian ada beberapa faktor-faktor. Yang pertama inhibitor, untuk itu menghambat enzim. Kemudian ada konsentrasi substrat, itu agar makin tinggi enzimnya. Kemudian ada jumlah enzim, makin banyak enzimnya maka makin cepat. Dan ada pH. pH itu ada perubahan pH mempengaruhi laju reaksi. Dan yang terakhir itu ada suhu. Suhu itu mempengaruhi aktivitas enzim. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.